Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Duruda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah masuk hari ke-26. Artinya sekitar 5 kali zuhur, 4 asar, 5 asar, 5 maghrib, 5 isya, 4 subuh lagi kita akan melewati Ramadan. Ini sudah masuk lap-lap terakhir seandainya dalam sebuah pertandingan. Pada saat inilah ada momen yang mestinya kita upayakan, yakni introspeksi. Introspeksi Ramadan kita bagaimana? Bukan sekedar menghitung jumlah puasa yang sudah dilalui, yang sudah dilewati, tapi perlu bertanya kepada diri kita, apa yang sudah berubah dalam diri kita selama 25 hari Ramadan. Jadi kalau selama 25 atau hari-hari yang lalu itu belum ada perubahan dalam proses kita berRamadan, maka perlu ada evaluasi, perlu ada muhasabah. Muhasabah ini ada yang biasa dikutip dari ucapannya sahabat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Artinya bukan mencari kesalahan-kesalahan orang lain atau diri kita, tetapi kita mengevaluasi, tujuannya adalah semata-mata menuju perbaikan. Dalam sebuah hadis disebutkan, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang smart itu adalah orang yang mampu menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi mikirin masa lalu seperti ayat yang dibacakan tadi, wal tangzur nafsu ma qaddamat lighad, untuk masa yang akan datang, kematian. Jadi menurut Islam itu ukuran cerdasnya bukan karena IQ yang tinggi, melainkan dari sukanya atau seringnya dia mengevaluasi dirinya, bukan mengevaluasi orang lain. Paling gampang itu kan mengevaluasi orang lain. Apa yang sebaiknya kita muhasabah selama Ramadan ini menjelang akhir-akhir? Yang pertama mengenai kualitas ibadah puasa kita. Karena Nabi mengingatkan, rubba shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan dari puasanya melainkan lapar dan haus. Karenanya puasa hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tetapi belum mampu menjaga lisan, menjaga mata, menjaga hati. Istilahnya dulu kan puasa mendalam. Belum juga menghindari mulutnya itu dari gibah, dari matanya suka melihat yang haram, hatinya masih belum bisa lepas dari yang namanya iri, dengki, apalagi dendam. Lalu yang kedua, kita perlu evaluasi hubungannya dengan Al-Quran. Kemarin Mas Hafiz, Mas Fadil ya, itu bagaimana supaya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagus. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan itu kan bulan diturunkannya Al-Quran. Ini seperti yang menjadi tema besarnya dari Pak Haji Kasilan. Jadi pertanyaannya apa? Apakah selama Ramadan ini kita lebih sering membaca Al-Quran dibandingkan bukan bulan Ramadan? Karena orang itu baik sekarang internetan ya, kecuali yang punya wifi ya. Kalau paketan internet habis,
itu mereka merasa sedih, tetapi kalau tidak membaca Al-Quran biasa-biasa aja. Itu perlu evaluasi. Lalu yang ketiga, evaluasi kita pada Qiyamul Lail. Disebutkan barang siapa yang dia itu Qiyamul Lail, yakni di bulan Ramadan, dengan iman wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang menghidupkan malamnya, malam Ramadan, dengan penuh keimanan dan penuh harapan mendapatkan pahala, ia bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Justru di akhir-akhir inilah Nabi meningkatkan kualitas ibadahnya, terutama Qiyamul Lail. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasul itu mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, bahkan menghidupkan malam, mengajak anggota keluarga turut serta dalam apa? Dalam menghidupkan di malam-malam akhir Ramadan. Yang keempat, evaluasi kita mengenai taubat. Nah, taubat kita bagaimana? Terlebih pada waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka memohon ampunan. Az-Zariyat. Dalam Quran yang lain, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang mohon ampun pada waktu sahur. Kita evaluasi kita pada diri kita. Apakah waktu sahur hanya terfokus kepada makan dengan alasan yang penting kan sahur berkah, iya, tetapi ada momen lain di sahur itu, yaitu untuk memohon ampun. Taubatnya itu di situ. Membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni dibanyak-banyakin. Suami menunggu masakan istrinya itu ya, bisa memperbanyak itu. Istrinya masak, suaminya mohon ampun. Jadi ada kolaborasi yang bagus ya. Yang kelima, evaluasi merupakan perubahan diri. Nah, ini yang penting. Hampir orang itu belum bisa merasakan perubahan dirinya. Sekarang dari kualitas sholat bagaimana? Sholat fardu, sholat rawatibnya apakah dibiarkan berlalu tanpa berjamaah untuk fardu, atau apakah rawatibnya dibiarkan berlalu karena datangnya mepet kemudian pulangnya lebih awal? Kita evaluasi untuk perubahan-perubahan itu. Dalam hal menjaga hati ya, kesabaran. Apakah kita sabar, lebih sabar, atau malah sering emosian di bulan Ramadan ini? Oleh karena itu kita mengevaluasi diri supaya ada perubahan. Masih ada 5 hari lagi, ada 2 kali peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dimaksimalkan. Saya kutip biasanya ini ucapan para ulama untuk menghibur anak-anak di kampung supaya enggak fokus kepada baju baru. Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman khafal wa'id. Laisal 'id liman tajammala bil libasi war rukub. Innamal 'id liman ghufiras lahu dzunub. Ini ucapan ulama, jadi kitab-kitab klasik di pondok-pondok pesantren kan gitu biasanya untuk menghibur. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang memakai pakaian baru. Sesungguhnya hari raya itu adalah bagi orang yang takut kepada ancaman Allah. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang berhias dengan pakaian dan kendaraan. Sesungguhnya hari raya adalah bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Makanya kita fokus untuk memperbanyak istighfar. Goalnya dari Ramadan itu adalah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Jangan sampai melalui Ramadannya pergi, kita malah belum mendapatkan atau tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita semua itu puasanya bagus, ibadah selama di bulan Ramadan semakin meningkat, dan endingnya mendapatkan ampunan dari Allah sehingga kita layak menjadi kembali ke fitri, yakni menjadi orang-orang yang Allah terima pengampunan, Allah terima doa permohonan maaf kita, ampun kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.